Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS untuk tahun 2024, yaitu tes intelijensi umum, penalaran analitis, materi dan soal asli, part 13, serta soal tambahan mirip soal asli. Ini merupakan tips ya secara materi. Ini merupakan tips atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal penalaran analitis. Jadi ini setiap saat saya tampilkan di video-video sebelumnya. Kita langkahi saja, kemudian kita ke soalnya. Yang soal pada episode sebelumnya yang saya masukkan pada soal terakhir ya. Yang bunyinya adalah, dalam sebuah konferensi rapat Dewan Pembina Sekolah terdapat 7 kursi pada meja bundar dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C duduk di kursi ketiga di sebelah kanan B, di sebelah kanan kiri B diisi oleh E dan F, sedangkan G duduk di kursi kelima setelah kiri C, sebelah kiri C. Kursi yang kosong adalah A kursi F di antara F dan E, B kursi di antara B dan A, C kursi di antara B dan F, D kursi di antara E dan C, dan E kursi di antara A dan E. Kita jawab. Kita mengidentifikasi informasi kunci. Jadi semua yang berkaitan di sini kita masukkan karena ini adalah penting ya. Jadi ada 7 kursi pada meja bundar dan diduduki 6 orang. A duduk depan B, C duduk kursi ketiga, sebelah kanan B, di sebelah kanan kiri E dan F ya, dan G di kursi kelima di kursi C. Kursi yang kosong adalah, nah, kita menggunakan logika. Nah, di sini ada 7 kursi di sekeliling meja bundar ini. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, yang pertama, kita lihat A duduk di depan B. Berarti di sini ya, ini adalah kiri dan kanan. A duduk di depan B. A di sini berarti B ya, di depan ya. Kemudian C duduk di kursi ketiga sebelah kanan B. Jadi kursi ketiga di 1, 2, 3, berarti dia di sini kursi C sebelah kanan. Di sebelah kanan dan kiri B diisi E dan F, berarti di sini E. Kemudian di sini adalah F. Kemudian G duduk di kursi kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini kursi ini adalah G. Nah, jelas kursi yang kosong adalah antara E dan C ya. Jadi kursi kosongnya ada di antara E dan C. Nah, di sini jawabannya adalah kursi di antara E dan C. Selanjutnya, contoh selanjutnya ini adalah Adnan, Burhan, Nugraha, Barak, dan Abidin mengunjung ke sebuah distro yang menjual dompet, tas, dan sepatu. Bahan-bahan yang dijual di distro tersebut terbuat dari bahan kulit, sintetis, dan juga kanvas. Adnan dan Nugraha membeli barang yang sama, tapi dengan bahan yang berbeda, karena Nugraha tidak suka menggunakan barang-barang dengan bahan yang berasal dari makhluk hidup. Burhan membeli sepatu tapi dengan bahan yang sama dengan barang yang dibeli Abidin. Kemudian Barak yang menyukai barang-barang yang dengan bahan sama seperti yang dibeli Adnan membeli tas sama seperti Abidin. Hari itu stok dompet berbahan kanvas dan kosong. Pernyataan paling benar berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Adnan membeli tas berbahan kulit, B. Barak membeli tas berbahan kanvas, C. Burhan membeli dompet berbahan kulit, D. Nugraha membeli dompet berbahan kanvas, dan E. Abidin membeli sepatu berbahan kanvas. Selanjutnya, jadi jawaban kita kumpulkan atau mengidentifikasi informasi kunci. Jadi seperti tadi, ini adalah informasi kuncinya ya. Oke. Setelah itu, ini pernyataan paling benar ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk logika. Jadi kita logika dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi Adnan, Abidin, Burhan, Barak, dan Nugraha ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kemudian ada 3 jenis barang dan dari 3 jenis bahan berbeda. Jadi kita kelompokkan dompet kulit, tas kulit, sepatu kulit, dompet sintetis, tas sintetis, sepatu sintetis, dompet kanvas, tas kanvas, dan sepatu kanvas. Suka dengan videonya? Like dong. Kita lihat Adnan dan Nugraha beli barang yang sama tapi berbeda ya. Kemudian Nugraha tidak suka menggunakan barang-barang yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini kita bisa simpulkan sementara ya, bahwa Nugraha ini silang, berarti
Adnan itu suka yang ini ya. Kemudian di sini dompetnya, kenapa kita umpamakan dia sintetis, dia beli semua karena dia berbeda dengan Adnan ya. Nah, kemudian selanjutnya Barak ya. Jadi Burhan beli sepatu ini dengan Abidin belum jelas. Barak menyukai barang-barang sama dengan Adnan, berarti Barak juga suka dompet, tas, dan sepatu kulit. Selanjutnya Barak membeli tas sama seperti Abidin, jelas Abidin pasti tasnya Barak membeli tas seperti Abidin pasti tasnya juga kulit ya. Tasnya kulit. Nah, kemudian hal itu stok dompet berbahan kanvas kosong. Jadi semua di sini kosong. Nah, dari sini kita lihat ilustrasi ini yang pasti di sini ya, semuanya pasti ini. Ada, kita lihat di pilihannya. Adnan membeli tas berwarna kulit, bisa benar karena di sini berbeda ya. Bisa saja Adnan bukan sini tapi dia di sini. Tapi dompet kanvasnya kosong berarti lebih besar peluangnya di dompet kulit dan di tas kulit dan sepatu kulit. Karena di sini berbeda dengan Nugraha. Nah, itu yang menyatakan bahwa dia pilih kulit karena dompetnya di sini kurang, dompet kanvasnya tidak ada. Makanya di sini kita pilih kulit, tas kulit dan sepatu kulit. Kemudian Barak membeli tas berbahan kanvas. Barak itu membeli berbahan kulit sesuai dengan Adnan ya. Berarti salah. Burhan membeli dompet berbahan kulit. Burhan membeli dompet berbahan kulit tidak ada ya. Yang di sini jelas itu Burhan beli sepatu tapi seorang Abidin. Sepatu dengan Abidin juga tidak jelas apa kulit atau tidak, jadi kita tidak bisa menentukan. Selanjutnya, Bu Hagra membeli dompet berbahan kanvas. Ini salah karena dompet berbahan kanvas tidak ada pada hari itu. Kemudian Abidin membeli sepatu berbahan kanvas juga, di situ juga tidak ada penjelasan. Jadi yang mungkin paling yang bisa kita pilih di sini yang paling mungkin benar itu adalah bahagian A. Jadi di sini jawabannya adalah A, Adnan membeli tas berbahan kulit. Selanjutnya nomor 2. Dalam sebuah meja berbentuk lingkaran berkumpul delegasi dari 6 negara ASEAN searah dengan jarum jam. Pada posisi pukul 1 delegasi Indonesia berhadapan dengan delegasi Kamboja. Selanjutnya kiri delegasi Indonesia. Delegasi Thailand dan delegasi Singapura duduk bersebelahan ya. Kemudian dengan delegasi Malaysia duduk di antara delegasi Kamboja dan Vietnam. Nah, kemudian delegasi yang manakah duduk di sebelah kanan Indonesia? Delegasi Indonesia. A. Singapura, B. Thailand, C. Kamboja, D. Malaysia, dan E. Vietnam. Nah, kita lihat jawabannya. Seperti biasa, identifikasi dulu semua yang bisa menjadi informasi kunci. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan logika. Pertama, meja berbentuk lingkaran, ada kiri dan kanan. Anggaplah di sini kiri, di sini adalah kanan. Kemudian searah dengan jarum jam berarti di sini 12. Posisi pukul 1 berarti kira-kira Indonesia berada di sini ya. Indonesia ada di sini. Berhadapan dengan desa Kamboja berarti Kambojanya ada sekitar sini. Ya, karena dia berhadapan dengan Kamboja. Di sebelah kiri Indonesia adalah Thailand dan delegasi Singapura berarti Thailand. Kemudian ada Singapura di sini. Di delegasi Malaysia duduk di antara Kamboja dan Vietnam, berarti Malaysia di sini adalah Vietnam. Nah, sekarang jelas yang mana sebelah kanan duduk di sebelah kanan delegasi Indonesia. Jadi jawaban kita kumpulkan atau mengidentifikasi informasi kunci. Jadi seperti tadi ini adalah informasi kuncinya ya. Oke. Setelah itu, ini pernyataan paling benar ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk logika. Jadi kita logika dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi Adnan, Abidin, Burhan, Barak, dan Nugraha ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kemudian ada 3 jenis barang dan dari 3 jenis bahan berbeda. Jadi kita kelompokkan dompet kulit, tas kulit, sepatu kulit. Dompet sintetis, tas sintetis, sepatu sintetis. Dompet kanvas, tas kanvas, dan sepatu kanvas. Kita lihat Adnan dan Nugraha beli barang yang sama tapi berbeda ya. Kemudian Nugraha tidak suka mengenal barang-barang yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini kita bisa simpulkan sementara ya bahwa Nugraha ini silang berarti Adnan itu suka yang ini ya. Kemudian di sini dompetnya, kenapa kita umpamakan dia sintetis, dia beli semua karena dia berbeda dengan Adnan ya.
Nah, kemudian selanjutnya Barak ya. Jadi Burhan beli sepatu ini dengan Abidin belum jelas. Barak menyukai barang-barang sama dengan Adnan, berarti Barak juga suka dompet, tas, dan sepatu kulit. Selanjutnya Barak membeli tas sama seperti Abidin, jelas. Abidin pasti tasnya Barak membeli tas seperti Abidin. Abidin pasti tasnya juga kulit ya. Tasnya kulit. Nah, kemudian hal itu stok dompet berbahan kanvas kosong. Jadi semua di sini kosong. Nah, dari sini kita lihat ilustrasi ini yang pasti di sini ya, semuanya pasti ini. Ada, kita lihat di pilihannya. Adnan membeli tas berwarna kulit, bisa benar karena di sini berbeda ya. Bisa saja Adnan bukan sini tapi dia di sini. Tapi dompet kanvasnya kosong berarti lebih besar peluangnya di dompet kulit dan di tas kulit dan sepatu kulit. Karena di sini berbeda dengan Nugraha. Nah, itu yang menyatakan bahwa dia pilih kulit karena dompetnya di sini kurang, dompet kanvasnya tidak ada. Makanya di sini kita pilih kulit, tas kulit dan sepatu kulit. Kemudian Barak membeli tas berbahan kanvas. Barak itu membeli berbahan kulit sesuai dengan Adnan ya. Berarti salah. Burhan membeli dompet berbahan kulit. Burhan membeli dompet berbahan kulit tidak ada ya. Yang di sini jelas itu Burhan beli sepatu tapi seorang Abidin. Sepatu dengan Abidin juga tidak jelas apa kulit atau tidak, jadi kita tidak bisa menentukan. Selanjutnya, Buhagra membeli dompet berbahan kanvas. Ini salah karena dompet berbahan kanvas tidak ada pada hari itu. Kemudian Abidin membeli sepatu berbahan kanvas juga, di situ juga tidak ada penjelasan. Jadi yang mungkin paling yang bisa kita pilih di sini yang paling mungkin benar itu adalah bahagian A. Jadi di sini jawabannya adalah A, Adnan membeli tas berbahan kulit. Selanjutnya nomor 2. Dalam sebuah meja berbentuk lingkaran berkumpul delegasi dari 6 negara ASEAN searah dengan jarum jam. Pada posisi pukul 1 delegasi Indonesia berhadapan dengan delegasi Kamboja. Selanjutnya kiri delegasi Indonesia. Delegasi Thailand dan delegasi Singapura duduk bersebelahan. Kemudian dengan delegasi Malaysia duduk di antara delegasi Kamboja dan Vietnam. Nah, kemudian delegasi yang manakah duduk di sebelah kanan Indonesia? Delegasi Indonesia. A. Singapura, B. Thailand, C. Kamboja, D. Malaysia, dan E. Vietnam. Nah, kita lihat jawabannya. Seperti biasa, identifikasi dulu semua yang bisa menjadi informasi kunci. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan logika. Pertama, meja berbentuk lingkaran, ada kiri dan kanan. Anggaplah di sini kiri, di sini adalah kanan. Kemudian searah dengan jarum jam berarti di sini 12. Posisi pukul 1 berarti kira-kira Indonesia berada di sini ya. Indonesia ada di sini. Berhadapan dengan desa Kamboja berarti Kambojanya ada sekitar sini. Karena dia berhadapan dengan Kamboja. Di sebelah kiri Indonesia adalah Thailand dan delegasi Singapura berarti Thailand. Kemudian ada Singapura di sini. Di delegasi Malaysia duduk di antara Kamboja dan Vietnam, berarti Malaysia di sini adalah Vietnam. Nah, sekarang jelas yang mana sebelah kanan duduk di sebelah kanan delegasi Indonesia. Jawabannya benar adalah sebelah kanannya Indonesia berarti sebelah kanannya adalah Thailand ya. Dari jawabannya benar adalah B, Thailand. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah soal asli FR atau bisa dibilang soal berdasarkan laporan dari orang-orang ujian. Ini merupakan soal SKD SCPNS tahun 2023. Bunyinya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana harus mengambil 5 mata kuliah itu A, B, C, D, E. Seluruh mahasiswa pasca sarjana mengambil 1 mata kuliah secara berurutan tiap semester dan tidak ada mata kuliah yang diulang. E selalu diambil di semester pertama, A selalu diambil setelah mengambil mata kuliah B diambil, D harus diambil sebelum mata kuliah B, C dan D harus dipisah 2 semester. Urutan yang berikut jadwal berikut yang memenuhi persyaratan di atas adalah A, E, B, A, C, D, B, E, D, A, A, B, C, C, E, D, B, A, C, D, E, C, B, A, D, dan E, E, A, C, B, D. Kita jawab ya. Informasi yang kita kumpulkan ini, kemudian mengambil mata kuliah dan seterusnya setelah diambil. Jadi semua yang tadi kita masukkan di sini. Dan pertanyaannya ya. Setelah kita ambil, setelah kita dapatkan semua informasi atau identifikasi informasi kunci, maka kita langkah kedua itu menggunakan logika.
Nah, jadi kita lihat ada semester 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama selalu diambil di semester pertama. Jadi dia semester pertama Kemudian A selalu diambil segera setelah mata kuliah B diambil, berarti B dulu baru A. Kemudian D diambil sebelum mata kuliah B, berarti DBA ya, DBA ya. Kemudian C dan D harus dipisahkan 2 semester, berarti C karena ada B dan A, berarti C setelah B ya, berarti D, kemudian B, kemudian A, kemudian C. Jadi modelnya bisa diurut seperti ini. B, kemudian D, kemudian A, dan terakhir itu ada C. Karena dia 2 semester, jadi D berarti semester 3, semester 4, dia diambil di semester kelima. Jadi model yang cocok adalah E, D, B, A, C, urutan yang benar. Nah, ini sesuai dengan pilihan bagian C ya. E, D, B, A, C. Itu jawabannya. Selanjutnya nomor 2 untuk soal latihan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Petra, Ita, Vidi, Gunawan, Caca masih mengambil oleh-oleh yang sudah dibawakan pamannya dari Singapura. 3 anak mengambil kaos, sedangkan Gunawan hanya mengambil jaket. Ita mengambil parfum coklat, selain Gunawan juga tidak mengambil. Gunawan tidak mengambil parfum, Vidi dan Petra. Hanya Ita dan Caca mengambil parfum. Jika digabungkan, oleh-oleh apa saja yang diambil Petra dan Vidi? A. Kaos dan parfum. B. Jaket, parfum, dan coklat. C. Jaket, kaos, dan coklat. D. Parfum, jaket, kaos, dan E. Jaket dan parfum. Jawabannya ada pada part 14 mendatang. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, kita lihat dulu nasihat atau kata-kata yang bisa membuat kita bersemangat untuk mengikuti ujian CPNS. Jangan takut untuk berbuat kesalahan. Namun pastikan agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Akio Morit. Semoga apa yang saya terangkan di video kali ini dapat membantu Anda mencapai cita-cita untuk menjadi seorang CPNS. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.